Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ani bisa pimpin doa teman-temannya? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Pak Ani sudah memimpin doanya. Nah, untuk menambah semangat pelajaran pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Bagimu Negeri ya. Oke. Lagu yang pertama akan menyanyikan itu lagu Indonesia Raya. Nyanyi bersama ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Untuk lagu yang kedua itu Bagimu Negeri ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Nah, di sini sebelum kita belajar, Ibu akan belajar lebih jauh lagi ya. Ibu akan mengabsen dulu. Sakila, Hadir, Bu. Anggun, Hadir, Bu. Aura, Hadir, Bu. Tanika, Ibu. Pani. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Nah, di sini ada yang tahu nggak kita bakal belajar tentang apa? Baik, sebelum kita belajar pada hari ini, ada yang tahu nggak hari ini kita bakal belajar apa? Tahu. Apa belajar apa? Norma. Norma. Selain norma, Aturan. selain aturan, Hak. selain hak. Kewajiban. Benar. Hari ini kita akan belajar tentang norma, aturan, dan hak dan kewajiban. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang materi, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini itu adalah Ibu ingin peserta didik dapat mengkaji dan menyajikan bentuk-bentuk sederhana dari aturan, norma, hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai peserta didik dan anggota keluarga, serta bersikap menurut norma, aturan, serta menjunjung sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban. Dan di sini juga ada indikator pencapaian untuk tujuan pembelajaran, yaitu ada peserta didik dapat menyebutkan bentuk sederhana dari norma. Selanjutnya ada peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk sederhana dari norma, aturan, hak, dan kewajiban. Selanjutnya juga di situ ada peserta didik dapat menunjukkan contoh-contoh bentuk sederhana dari norma, aturan, hak, dan kewajiban. Nah, untuk materi kita hari ini tuh ada satu apa? Norma. Norma di dalam masyarakat. Yang kedua itu ada Macam-macam norma. Yang ketiga itu ada hak dan kewajiban. yang keempat Hak dan kewajiban WNI di dalam UUD 1945.
sebelum kita belajar lebih jauh lagi, di sini Ibu akan bentuk kalian menjadi 2 kelompok ya. Jadi kalian mau kelompoknya mau dibentuk sendiri atau mau dibentukin? Dibentukin. Jadi Kila masuk ke kelompok ini ya. Kelompok 1, ini kelompok 2, oke? Kelompok 1 ada 3 orang, kelompok 2 ada 2 orang. Nah, sebelum belajar lebih jauh lagi, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ada yang tahu tepuk semangat? Nggak ingat? Dimulaiin ya. Tapi nanti kalian contoh. Pertama Ibu dulu yang perajain. Batu kan? Tepuk semangat. Kat. Ini Ibu akan nunjukin dulu gimana gerakan tepuk semangat itu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Oke, sekarang kita sama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Tadi kan sudah Ibu bentuk 2 kelompok ya. Selanjutnya Ibu mau ngajak kalian keluar kelas untuk operasi semut. Siap kalian untuk operasi semut? Siap. Oke. Yuk kita keluar kelas. Nah, sekarang kalian ambilin sampahnya, taruh di kotak sampah ini ya. Tanika. Pelan-pelan. Tadinya rebutan duduk. Oke, terima kasih. Sekarang masuk kelas lagi ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, tadi kita sudah melakukan apa anak-anak di luar kelas? Ngambilin sampah. Apa nama kegiatannya? Operasi semut. Jadi kalian itu tahu gak sih itu bentuk dari apa? Bentuk dari hak atau kewajiban kah atau norma? Kewajiban. Kenapa? Karena harus menjaga lingkungan sekolah itu. Oke, kenapa tadi ngambil sampah itu termasuk dari kewajiban? Karena manusia itu boleh. Karena itu kan sudah kewajiban kalian ya, menjaga lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi aja ya. Sebelum masuk materi, ada yang tahu gak ini gambar apa? Kebersihan sih. Yakin? God itu. Ini orang lagi gotong royong. Gotong royong dalam pembuatan apa? Jalan. Kenapa ini termasuk dari perbuatan hak dan kewajiban? Nah, dari gambar ini ada yang tahu tak haknya itu apa? Haknya itu apa? Dapat pahala. Benar, dapat pahala. Ini Ibu jelasin aja ya. Jadi hak mereka itu adalah mendapatkan fasilitas jalan yang baik. Hak mereka, sedangkan kewajiban mereka itu adalah ya bergotong royong seperti ini. Terus juga bergotong royong mengerjakan jalan tersebut biar jalannya bagus, biar bisa digunakan gitu. Selanjutnya kita masuk ke norma. Ada yang tahu arti dan pengertian norma? Norma. Oh, itu. Lebih kuat Pan? Ini sudah. Jadi di sini Bu akan kasih tahu ya. Norma adalah sebuah aturan atau patokan atau ukuran. Nah, jadi pengertian lain dari norma itu adalah aturan-aturan atau pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan kehidupan masyarakat. Dengan norma dan kaidah ketika ia dan konflik dapat terjadi, cuma norma menjadi tuntunan bagi kita berperilaku di dalam masyarakat. Di sini ada macam-macam norma, bisa tolong bantu sebutkan macam-macam normanya? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Nah, di sini kita masuk ke norma agama. Ada yang bisa bantu apa itu norma agama? Kila? Bisa tolong dibacakan? Norma agama artinya norma yang berasal dari ajaran Tuhan atau ajaran agama yang berisi aturan-aturan sikap dan tingkah laku yang baik
yang diajarkan oleh Tuhan melalui agama. Nah, jadi norma agama ini biasanya terdapat di dalam Al-Quran, ya kan? Ada yang tahu sanksi bila melanggar dari aturan agama? Dosa atau hukum dari Mendapatkan dosa atau hukum. Ada yang tahu nggak norma agama itu apa aja contohnya? Apa? Kayak sholat 5 waktu, terus juga mengaji, ya, berbuat baik ke orang lain, sedekah, ya kan? Tanya itu ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan atau norma apa cah? Nah, yang kedua itu ada norma kesusilaan. Yang dimana artinya itu adalah norma yang berasal dari hati atau suara hati manusia sendiri, ya, yang berisi pertimbangan baik buruknya sesuatu, gitu. Nah, sanksi jika melanggar dari norma kesusilaan ini adalah tentang apa yang baik dan buruknya, karena itu sanksi norma tersebut bersifat individual. Jadi kalian kalau mau melakukan sesuatu pasti dalam hati kalian pasti kayak mikir ini baik atau buruk ya, gitu kan. Jadi adapun sanksi jika kalian bukan melanggar, ya, kalau kalian memilih hal yang salah itu yang kurang tepat, itu akan mendapatkan sanksi rasa takut, resah, gelisah, merasa dikejar-kejar, gitu. Nah, contoh dari sanksi ini yaitu saat ulangan. Di sini siapa yang kalau ulangan suka nyontek? Gak ada kan? Benar, jangan nyontek. Terus contoh yang baiknya itu kayak membantu teman kalau lagi sakit, ya kan, di sekolah bisa dibawa ke UKS, gitu. Selanjutnya ada norma kesopanan atau norma adat. Norma kesopanan ini biasa juga dikenal dengan norma sosial, artinya norma yang berasal dari kebiasaan sekelompok orang atau masyarakat yang bisa dianggap baik. Sanksi bila melanggar norma kesopanan itu adalah dicela, dicemooh, dikucilkan, diasingkan, dicap jelek, dan dijauhi. Nah, ada yang tahu nggak contoh dari norma kesopanan? kesopanan yaitu bila berangkat sekolah. Boleh kuat lagi, Pak nih? Tidak apa-apa. Apabila berangkat sekolah pamit kepada orang tua dan cium tangan kedua orang tua. Apabila berada di tempat umum atau keramaian, misal di taman, kita menolak orang lain yang membutuhkan Tempat duduk. duduk. Oke. Jadi norma kesopanan itu lebih cara bersikap kita ke orang yang lebih dewasa, ya. Kalau kita tuh harus berbuat baik ke seluruh orang, gitu kan. Nah, selanjutnya ada norma hukum. Arti dari norma hukum itu sendiri adalah norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan mempunyai sanksi yang bersifat tegas. Contoh yang melanggar norma hukum, ada yang tahu? Mencuri, membunuh, melanggar lalu lintas di jalan raya. Kenapa norma hukum itu ada? Karena kita negara hukum. Ya, dengar ya, Fani dan Aura. Nah, benar. Kita masih kawan deketin. Benar, karena kita salah satunya karena itu, ya. Misalnya Ibu ambil dari contoh melanggar lalu lintas. Kenapa harus ada norma hukum? Karena kalau kalian ke jalan raya kan nggak memakai helm, gitu. Amit-amit kalian di tengah jalan terjadi kecelakaan. Apakah akan aman di kepala kalian? Nah, makanya itu terciptanya norma hukum lalu lintas, ya. Hak dan kewajiban. Adalah sesuatu Ya, boleh ditolong bacakan. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri tanpa merugikan atau mengganggu orang lain. PBB Persatuan Bangsa-Bangsa telah menerima mengesahkan konvensi anak. Tujuan dari konvensi anak adalah untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Oke, benar ya. Hak itu merupakan sesuatu yang kita miliki dari lahir. Ya, selanjutnya PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa itu telah menetapkan perlindungan atau hak-hak anak itu sendiri. Nah, di sini ada hak-hak anak menurut konvensi. Yang pertama itu hak berlangsung hidup. Nah, di sini ada hak-hak
anak menurut konvensi PBB tadi ya. Yang pertama itu ada kelangsungan hidup, hak untuk berlangsungnya hidup. Kenapa? Karena anak itu wajib memperoleh standar kesehatan yang kesehatan juga perawatan yang baik ya, untuk mengetahui dan asal-usul keluarganya. Yang kedua itu adalah hak perlindungan. Seorang anak wajib dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan tidak ditelantarkan. Anak wajib dengan baik tanpa perlu diperlakukan dengan baik tanpa diberi kekerasan. Nah, yang selanjutnya itu adalah hak untuk bertumbuh kembang. Anak berhak memperoleh pendidikan yang dapat bertumbuh dengan baik dan sesuai dengan umurnya. Selanjutnya ada hak berpartisipasi ya. Anak berhak menyatakan pendapatnya sendiri, terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang ada di dalam kehidupannya ya. Di sini ada pula hak-hak siswa. Mungkin bisa tolong dibacakan salah satu dari kalian. Gila? Bisa tolong dibacakan? 1. Mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 2. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang Adanya. 3. Mendapatkan bantuan fasilitas belajar beasiswa atau bantuan lainnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 4. Memperoleh penilaian hasil belajar. 5. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. 6. Mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Ya, benar ya. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk menerima hak yang kita miliki tadi ya. Kewajiban seorang siswa, ada yang bisa bantu? Mungkin Aura? Siapa yang mau bantu? Pani? Hila? Bantu baca? Kewajiban seorang siswa menaati peraturan dan tata tertib sekolah, saling menghargai dan menghormati antar teman dan guru, bersikap baik dan sopan santun, mengikuti kegiatan yang sekolah selenggarakan. Selanjutnya, menjaga sarana dan prasarana sekolah, mengikuti kegiatan belajar dengan baik, membayar administrasi sekolah, datang tepat waktu. ya. Nah, yang dibacakan Pani tadi merupakan dari semua kewajiban yang harus kalian lakukan ya sebagai seorang siswa. Selanjutnya ada hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Yang dimana itu ada pada pasal 27 ayat 1, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Pasal 2 ayat 2, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang ia miliki. Pasal 29 ayat 2, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang ia percaya. Pasal 30 ayat 1, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Setiap warga negara juga berhak mempertahankan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh yang ada ya. Pasal 31 ayat 1, itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya ada kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu ada pada pasal 23A. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 27 ayat 1, setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara yang dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Pasal 30 ayat 1 itu ada setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari setiap serangan musuh. Selanjutnya itu ada setiap warga wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi norma, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Selanjutnya itu ada lagi setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa Indonesia ini bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir itu setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar sepenuhnya yang dibiayai oleh pemerintah negara Indonesia ya. Nah, tanggung jawab yang dimiliki oleh negara itu, ada yang tahu nggak apa tanggung jawab yang dimiliki oleh negara? Tahu. Oke, apa? Tanggung jawab warga negara adalah melaksanakan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya tanpa mengganggu hak dan kewajiban orang lain, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari, menaati peraturan dengan baik. Nah, ya benar. Jadi, tanggung jawab dari negara itu merupakan melaksanakan hak dan kewajiban yang emang dimiliki oleh setiap rakyatnya, dan juga mengamalkan nilai-nilai yang ada Pancasila. Selanjutnya maksudnya itu kita memiliki hak itu dan kewajiban itu haruslah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Baik, mungkin sampai situ untuk pelajaran kita hari ini. Ada yang tahu nggak tadi kita belajar tentang apa? Nah, tadi kita kan sudah belajar ya. Jadi apa nih yang kalian dapat dari pembelajaran kita pada hari ini? Hak dan kewajiban. Dan kewajiban. Sampai sini ngerti ya apa ada yang ingin dipertanyakan? Mengerti. Nah, selanjutnya Ibu punya LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Ini kan tadi sudah Ibu bagi menjadi 2 kan kelompoknya. Jadi ini Ibu cuma bagi 2 ya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Mungkin bisa didiskusikan ya dengan teman-teman satu kelompoknya untuk jawabannya sendiri. Siap, Bu. Nah, Ibu kasih waktu ini 5 menit untuk mengerjakan. Selanjutnya baru dikumpul lagi ya dengan Ibu, oke? Oke, Bu. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai atau belum? Sudah, Bu. Selesai, mungkin bisa dikumpulkan ya. Oke. Terima kasih. Nah, di sini Ibu juga ada lembar kerja. Dan dimana ini lembar kerjanya bisa dibawa pulang. Dan juga jangan lupa minta tanda tangan kepada orang tua ya untuk mengerjakannya. Mungkin bisa dibantu Pak nih, jalankan satu-satu. Nah, kalian kerjakan itu kan ada beberapa soal ya, ada 5 soal. Besok saat sekolah itu akan dikumpulkan, oke? Oke, Bu. Oke. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk lebih baiknya Fani bisa untuk pimpin doa penutupnya. Baik, mungkin Aura bisa pimpin doa teman-temannya. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih ya untuk pelajaran kita hari ini. Hati-hati di jalan. Ucapkan terima kasih juga kepada orang tua ya. Silakan meninggalkan kelas.